Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusria. Saya dari Prodi PAUD angkatan 2018. NIM saya 862071815124 dengan mata kuliah kurikulum PAUD semester 5 untuk memenuhi ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Randa Haja Soehartiningsih MPD. Pengertian BCCT, pendekatan sentral dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra mainan dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Keunggulan BCC. Kurikulum BCC diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali oleh anak itu sendiri. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilaian kegiatan anak. Semua tahapan perkembangan anak dirumuskan sebagai rinci dan jelas, sehingga guru memiliki panduan dalam penilaian perkembangan anak. Di sini ada tujuan dari pendekatan BCC antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Yang kedua itu siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga itu memposisikan guru sebagai pengarah dan pembimbing dalam strategi pembelajaran. Yang keempat, meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian SQ yang dilakukan siswa. Yang kelima, terjalinnya kerjasama semua guru dan murid sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru kreatif. Yang keenam itu membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan siswa dan siswa merasa tertantang dalam belajar. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sentra mainan adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis mainan, yaitu yang pertama itu mainan sensomotor atau fungsional, yang kedua mainan peran, yang ketiga main pembangunan. Saat lingkaran adalah di mana pendidik, guru atau kader atau pamong duduk bersama anak dengan posisi melingkar. Untuk memberikan pijakan anak dilakukan sebelum dan sesudah mainan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus mengikuti pijakan-pijakan guna membentuk keteraturan bermain dan belajar. Yang pertama, pijakan lingkungan. Guru menata pijakan lingkungan sesuai dengan tema dan rancangan pembelajarannya. Yang kedua itu pijakan sebelum bermain. Guru dan siswa di dalam lingkaran berdoa, bernyanyi bersama. Guru juga menanyakan kesiapan siswa untuk bermain dan belajar di sentra hari ini. Guru bercerita menggunakan metode dan tema yang digunakan, dan guru menginformasikan jenis permainan dan aturan permainannya. Yang ketiga itu pijakan bermain. Di sini guru menyiapkan catatan perkembangan siswa, mencatat perilaku, kemampuan, dan cetukan siswa. Guru membantu jika dibutuhkan dan guru mengingatkan siswa bila ada yang melanggar aturan main. Yang keempat itu pijakan setelah bermain. Guru meminta siswa untuk membereskan alat main yang dipakai. Guru meminta siswa menceritakan pengalaman bermainnya sambil menghitung jumlah mainannya. Guru menutup kegiatan dengan berdoa bersama dan guru membagikan buku penghubung sebelum siswanya pulang. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proyeksi tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran PBM.
dengan mengkoordinasikan, mengatur, dan menetapkan komponen-komponen pengajaran sehingga arah kegiatan tujuan, isi kegiatan materi, cara penyampaian, kegiatan metode dan teknis, serta bagaimana mengukur evaluasi menjadi jelas dan sistematis menurut Nana Sujatna tahun 1988. Di sini ada secara garis besar perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang akan diperlukan. Menurut R. Ibrahim tahun 1993. Kegiatan harus berorientasi pada tujuan atau harus berorientasi pada kemampuan anak. Yang pertama, kegiatan harus berorientasi pada tujuan atau harus berorientasi pada kemampuan anak. Yang kedua, kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktek langsung. Yang ketiga, kegiatan belajar harus berorientasi pada perkembangan. Yang keempat, kegiatan belajar harus berorientasi pada kegiatan yang integren yang berpusat pada tema. Yang kelima, kegiatan pembelajaran harus berorientasi bermain. Yang keenam, kegiatan belajar menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada anak karena dalam belajar sebenarnya anak membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi langsung dengan objek-objek nyata atau melalui pengalaman langsung. Yang ketujuh itu kegiatan belajar harus menggambarkan kegiatan yang menyenangkan karena kegiatan belajar bagi anak TK adalah belajar yang menyenangkan. Yang terakhir, yang ke-8 itu kegiatan harus memungkinkan bagaimana guru dapat membantu anaknya belajar. Jenis-jenis perencanaan tahunan dan semester. Yang pertama, perencanaan tahunan sudah ditetapkan dan disusun kemampuan, keterampilan, dan pembiasaan yang diharapkan tercapai untuk 1 tahun. Yang kedua, perencanaan semester, program tahunan yang dibagi ke dalam 2 semester. Yang ketiga itu, satuan kegiatan mingguan, berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kemampuan-kemampuan yang telah direncanakan untuk 1 minggu sesuai dengan tema minggu ini. Yang keempat, satuan kegiatan harian, perencanaan pembelajaran untuk setiap hari yang dibuat oleh guru dijabarkan dari SKM. Prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. Di sini langkah-langkah menyusun satuan kegiatan mingguan. Yang pertama, pelajari program semester yang telah dibuat. Yang kedua, menghitung tanda cek pada kemampuan yang akan diharapkan dicapai dari tema yang dibahas untuk pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, bagilah kemampuan yang diharapkan tersebut sesuai dengan jumlah minggu. Yang keempat, sabarkan kemampuan dalam 1 minggu untuk setiap hari. Yang kelima, tulislah nomor kode pada masing-masing kemampuan yang diambil dari GBPKB TK yang harus dicapai untuk setiap minggu. Yang keenam, menetapkan kemampuan dan kegiatan yang ingin dicapai dan menetapkan kegiatan berdasarkan kemampuan. Yang ketujuh, menjabarkan tema ke dalam subtema yang akan dikembangkan secara ringkas. Di sini ada langkah-langkah menyusun satuan kegiatan harian. Yang pertama itu menganalisis SKM, kedua menetapkan tema atau sub-subtema yang sudah disusun dalam SKM. Yang ketiga itu tetapkan kemampuan yang akan dicapai hari itu, cermati dari SKM. Yang keempat, temukan bentuk kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan dengan mempertimbangkan waktu. Yang kelima, menetapkan bagaimana kegiatan ini diorganisasikan individual,
klasikal kelompok. Yang keenam, menetapkan materi atau bahan-bahan yang diperlukan atau media dan sumber belajar. Yang terakhir, yang ketujuh itu menetapkan penilaian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Perencanaan pembelajaran pada aspek perkembangan seni. Pusat kegiatan seni sebenarnya membawa suasana riang, kegembiraan, dan kepuasan bagi anak-anak. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuh kembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, daya khayal, dan inisiatif anak-anak. Program pendidikan seni yang berkualitas tinggi mampu menciptakan pengalaman kreatif melalui variasi bahan-bahan. Anak-anak juga menciptakan lukisan 2 dimensi, melukis dan menggambar, dan produk-produk 3 dimensi, pembuatan bangunan mainan, serta menyulam. Program tersebut juga membantu anak-anak untuk melihat dan membicarakan seni. Di tahap awal, melukis dan menggambar, kegiatan otot seorang anak akhirnya menghasilkan semacam cocoretan di usia 2-3 tahun. Karakteristik perkembangan. Yang pertama, anak-anak usia 3 tahun. Yang A, pada usia ini anak-anak mulai mengasosiasikan garis dan bentuk-bentuk dengan benda-benda nyata. Yang B, anak perubahan dari coret-coret ke menggambar. Yang C, seni ditentukan lebih banyak oleh segala sesuatu yang nyata dan kegiatan kinestetik daripada pengalaman. Yang kedua itu anak-anak usia 4 tahun. Yang A, anak-anak akhirnya sadar bahwa garis dan berbagai bentuk bisa mewakili orang-orang, binatang-binatang, dan berbagai benda. Yang B, mereka memulai menceritakan dengan kata-kata kisah atau karangan dari karya mereka tersebut. Yang C, anak-anak pada usia 4 tahun mulai merumuskan ide-ide yang akan diungkapkan sebelum mereka mulai bekerja. Yang ketiga, anak-anak usia 5 tahun. Yang A, anak-anak pada usia ini menikmati penemuan bahwa beragam media seni bisa membuat mereka menciptakan wajah dan objeknya. Yang B itu lukisan serta wajah-wajah yang telah mereka warnai kini menjadi lebih diikuti sertakan. Yang C itu hasil kerja di berdimensi 3 mencerminkan kemampuan yang terus berkembang dalam menyambung dan menggunakan bagian-bagian. Dampak pada daerah perkembangan. Yang pertama, perkembangan emosional. Pusat kegiatan seni memuaskan perkembangan emosional melalui cara. Yang pertama, menawarkan berbagai kesempatan untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Yang kedua, menyediakan saluran untuk mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, membiarkan pelepasan tekanan-tekanan emosional. Yang keempat, memberikan rasa menguasai. Di sini ada perkembangan fisik. Pusat kegiatan seni mendukung perkembangan fisik melalui yang pertama, mengembangkan kendali motorik yang lebih kecil. 2. Menumbuhkan rasa waras asih terhadap orang lain. Yang selanjutnya itu perkembangan sosial. Pusat kegiatan seni memajukan perkembangan sosial melalui yang pertama itu mendorong anak-anak dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah. Yang kedua itu memusatkan kemandirian. Di sini tuh ada perkembangan intelektual. Ya, pusat kegiatan seni menguatkan perkembangan intelektual melalui cara. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan kata-kata. Yang kedua, membantu mempelajari sebab akibat dan bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Yang selanjutnya itu perkembangan kreativitas. Pusat kegiatan seni menguatkan perkembangan kreativitas melalui cara. Yang pertama itu mendorong pola pemikiran yang berbeda-beda melalui solusi yang terbuka. Kelompok bermain KB dan Taman Penitipan Anak TPA. Kelompok bermain KB
adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar Dikbud tahun 2002 halaman 2. Sini ada Taman Penitipan Anak TPA, merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan kerja, sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuh anak yang selain berfungsi untuk menjaga anak-anak mereka, juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak mereka. Prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, menurut Solehuddin tahun 2007, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu holistik atau terpadu. Yang kedua, berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan, perkembangan, dan keunikan anak. Yang keempat, berorientasi masyarakat. Yang kelima, menjamin keamanan anak. Yang keenam, keselaraan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, terbebas dari perlakuan dan diskriminatif. Di sini ada peranan guru atau pendamping dalam penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, menurut Abin Samsudin tahun 2005, dalam dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara umum, yaitu sebagai berikut. Konservator atau pemeliharaan sistem nilai yang merupakan sumber normal kedewasaan. Sistem nilai perlu senantiasa dipelihara agar tetap lestari dan dipegang teguh oleh setiap insan pendidikan. Karena dengan memegang sistem nilai yang baik, diharapkan dapat tercipta individu-individu yang berkualitas. Menurut Saiful Bahri tahun 1997, banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Peran-peran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolektor. Guru harus dapat membedakan mana nilai yang baik, mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda itu harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah dimiliki anak didik dan mungkin telah mempengaruhinya. Sehingga nilai yang baik harus guru-guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa-jiwa watak anak didik. Apabila guru membiarkan, berarti guru telah mengabaikan perannya sebagai kolektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya. Di sini ada inspirator. Inspirator, guru harus dapat memberikan ilmiah yang baik-baik bagi kemajuan perkembangan anak didik. Bagaimana guru harus mendapat memberikan petunjuk, bagaimana cara anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu, yang ketiga itu informator. Informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pembimbing, guru atau pendamping perlu memiliki beberapa karakteristik. Menurut Saodi tahun 2004, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sabar. Sabar merupakan suatu kondisi di mana guru atau pendamping harus mampu menahan emosinya apabila berhadapan dengan suatu kondisi tertentu. Yang kedua itu
penuh kasih sayang. Guru atau pendamping merupakan orang tua bagi anak didik. Anak usia dini adalah anak yang relatif sangat muda dan masih membutuhkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Yang ketiga itu penuh perhatian. Sini itu penuh perhatian merupakan suatu sifat lain yang perlu dimiliki guru atau pendamping. Guru pendamping perlu memperhatikan dan mengetahui berbagai perubahan yang terjadi pada anak, baik perubahan dari kemampuan maupun sifat dan perilakunya. Yang keempat itu ramah. Sifat ramah menunjukkan melalui perilaku yang menyenangkan orang lain, bermuka manis, tidak cemberut atau berkesan galak. Yang kelima itu toleransi. Di sini ada toleransi terhadap anak merupakan suatu perilaku di mana guru atau pendamping tidak memaksakan kehendak pada anak dan mau mengerti apa yang sedang dihadapinya anak tersebut. Adapun keuntungan dengan adanya TPA adalah lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera. Yang pertama, anak akan memiliki ruangan bermain, baik di dalam maupun di luar ruangan yang relatif lebih luas bila dibandingkan rumah mereka sendiri. Yang kedua itu, anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi atau berhubungan dengan teman sebaya yang akan membantu perkembangan kerjasama dan keterampilan berbahasa. Yang ketiga itu, para orang tua mempunyai kesempatan saling berinteraksi dengan staf TPA yang memungkinkan terjadinya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan tata cara pengasuhan anak. Yang keempat itu, anak akan mendapatkan pengawasan dari pengasuh yang bertugas. Yang kelima itu pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih tersedianya beragam peralatan rumah tangga, alat permainan, program pendidik, pengasuh, serta kegiatan yang terencana. Yang keenam itu tersedianya komponen pendidikan seperti anak belajar mandiri, berteman dengan mendapat kesempatan mempelajari sebagai keterampilan. Kesimpulan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan anak agar tujuan dapat tercapai. Ruangan kelas sebenarnya adalah memiliki anak-anak dan suasana harus dapat mencerminkan ketertarikan dan budaya mereka. Yang kedua, keterlibatan orang tua dalam program dan kegiatan sekolah akan berpengaruh positif apabila orang tua mampu guru memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan tersebut. Tetapi, pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila orang tua mampu guru tidak memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan itu sendiri. Yang ketiga itu, pendidikan yang sukses merupakan suatu prestasi, sedangkan kegagalan suatu pendidikan merupakan suatu problema yang harus diceritakan jalan keluarnya. Pastinya adanya kerjasama peran orang tua untuk membekali murid-muridnya mencapai prestasi menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk Ibu dosen Dr. Randa Haja Suhartiningsih MPD. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.